Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Sahabat Vertizon, ketemu lagi di Insight Ramadan barengan sama Vertizon. Nah, ini barengan sama Awan Narendra. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Ustadz kita, Ustadz Munib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Awan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di bulan Ramadan. Mungkin teman-teman yang sekarang baru scrolling media sosial, nahan lapar daripada ngelihat yang nggak jelas, mendingan lihat Insight Ramadan. Ya. Dan kenapa? Karena memang kebanyakan ya Tad ya, kalau misalnya ngomongin soal media sosial, itu kan banyak orang ngomongin orang, terus banyak yang gibah-gibah nggak jelas gitu loh Tad. Nah itu tuh gimana ya Tad ya? Jadi kayaknya tuh kayak nggak bermanfaat aja gitu. Sebenarnya gimana tadi itu Tad? Kalau misalnya kita Ramadan malah scrolling media sosial, terus malah kayak ngegibahin orang, ngobrol itu gimana itu Tad? Ya baik. Jadi kalau kita lihat ada nggak sih manfaat dari ghibah itu? Ya, ada manfaatnya. Untuk apa? Maksudnya bukan ghibahnya, mandorot bagi pelakunya, manfaat bagi yang dighibah. Saya ulangi lagi, jadi ghibah itu ada manfaat bagi yang dighibahin, bagi yang diomongin, itu manfaat, bagi yang melakukan itu mandorot. Manfaatnya apa tuh? Manfaatnya mengurangi dosa. Jadi ketika kita dighibahin orang, diomongin, makanya kan kalau Mas Awan itu suatu saat ada telepon, kan di kelurahan kan sekarang, misalnya Mas Awan, saya mau ngasih info, ternyata Mas Awan itu bilangin sama teman-teman sekelurahan. Nah, harusnya jenengan jawabnya jangan marah. Kok bisa? Tapi gini jawabnya. Oh alhamdulillah, tapi saya nggak begitu suka. Lah kenapa Mas? Karena yang ngibahin berarti kan cuma sekelurahan. Saya targetnya seprovinsi ini. Biar malah saya lebih banyak. Gitu loh. Nah jadi ketika orang sedang dalam posisi menghibah, kita ngibahin orang, itu kan yang muncul tidak ada manfaatnya. Justru madorot. Kita tambah benci sama orang itu. Kita tambah membuat kebencian juga sama orang yang kita ajak ghibah, dan kemudian dosa kita itu tidak berkurang, malah akan ditambah, dan pahala kita berpotensi ditransfer kepada orang yang kita ghibahi itu. Nah, jadi kenapa ada peristiwa ghibah terjadi? Itu akibat orang tidak bisa menahan diri dan tidak pernah dia merasa dirinya penuh dengan dosa. Nah, di puasa ini Mas, itu harusnya kita sadar bahwa kita itu penuh dosa. Jadi kalau kita ngomongin aibnya orang, maka orang itu pun sebetulnya kita tahu bahwa kita juga punya aib. Maka keren loh Mas, lihat kalimat yang dalam hadis itu, barang siapa. Ini penting Mas, ini barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Itu keren sekali loh. Kalau aib cuma di dunia dibongkar, itu nggak ngefek, biasa. Paling banter cuma nggak dipercaya orang, ya sudah lah gimana lagi. Mau apa? Ya nggak percaya, wah saya nggak percaya sama ternyata begini, aibnya dibuka. Di dunia masih ada kesempatan tobat, masih ada kesempatan selamat. Yang tahu siapa? Ya paling orang sekitar, paling banter se-Indonesia. Nggak mungkin orang Amerika tahu, nggak mungkin orang Australia tahu, orang Afrika tahu. Wong kita nggak terkenal di sana kan, saya begitu. Tapi kalau sudah di akhirat Mas, semua orang tahu Mas. Di saat itu yang kita butuhkan di akhirat apa? Aib kita tidak dibuka sama Allah. Kalau itu dibuka sekot zaman Nabi Adam, sekot terakhir saya ngerti kabeh loh Mas. Wis isin jelas neraka. Nah, ini aibnya sama Allah ditutup. Betapa pahala orang yang nutup aib orang lain itu. Pahalanya besar sekali sampai Allah menjanjikan aku tutup aibmu di akhirat nanti. Keren enggak? Betul. Berarti kesalahanmu enggak aku expose. Enggak aku gelar di wartawan di akhirat kelak. Jadi enggak ada netizen enggak tahu semua. Jadi kamu aman dari istilahnya dari orang-orang itu aman, dari aku pun aman kata Allah. Luar biasa. Makanya kalau kita pengen nggak ghibah, cara pertama yang dilakukan adalah kita punya aib, dia punya aib. Nah itu loh. Jadi gimana rasanya kalau aib kita dibongkar, sebagaimana kita membongkar aibnya orang lain. Dan yang kedua, kita itu berpotensi dari ghibah itu menuju OTW fitnah. Bahan ghibah yang 100% itu Mas, itu bisa jadi yang benar hanya 10%, 90% adalah tambahan aksesoris, bumbu-bumbu yang lebih fitnah, tambah gayang. Padahal cerita aslinya gitu, dan itu sering kan, itu sering kejadian. Cerita aslinya apa? Cerita tambahnya luar biasa, ghibahnya lebih banyak sehingga fitnahnya itu lebih dominan. Itu yang bahaya. Ya misalnya kasus yang sering
banyak sekali kan antara orang per orang, antara orang dikatakan selingkuh atau nggak selingkuh. Itu kan aku tahu kemarin ketemu dia ngobrol bareng di tempat mie ayam. Nggak mungkin kalau nggak apa namanya, nggak misalnya nggak selingkuh. Padahal bisa jadi mereka memang datang sendiri-sendiri. Nggak ada Kang Senan sama sekali. Kebetulan aja ketemu gitu. Kemudian ketemu dan kebetulan semua tempat meja penuh. Yang kosong cuma situ. Dan dia makanya sendiri, nggak punya teman, dia juga sendiri. Ya akhirnya mau nggak mau kan ngobrol. Ada yang bawa foto, di-share-kan. Ternyata Pak Lurah nggak seperti yang kita bayangkan, kurang ajar. Padahal itu betul-betul pasti tersudut. Karena nggak ada tempat lain, kemudian pun pergi mawon. Mohon maaf ya Pak, cuma 2 ini. Oh iya ya, itu juga akhirnya makan. Ya ngobrol, asik karena sudah kenal. Toh. Habis itu ya nggak ada ketemuan lagi, nggak ada tukar HP, tidak ada. Ya sudah, cuma mungkin kenal karena memang situasional. Nah, sampai rumah orangnya belum sampai rumah, beritanya sudah sampai rumah. Pulang-pulang tiba-tiba istrinya mencucu, banting ini, banting itu. Kenapa tadi? Wah, terus suaminya diomongin, kamu katanya sama si itu. Suaminya karena merasa enggak, menampar istrinya. Wah, tenan berarti ini. Wah, hanya gara-gara foto dan omongan membuat pisah rumah tangga, Mas. Dosanya kayak apa? Orang yang menikahkan orang. Artinya orang yang membuat orang bisa kenal dan menikah itu pahalanya besar. Tapi orang yang menceraikan orang itu juga jauh lebih besar dosanya. Nah, oleh karena itu, jadi ghibah itu apakah ada manfaatnya? Ada bagi yang digibahin. Dia ngurangi dosanya dan kalau dia ikhlas monggo silakan. Terus itu malah dosanya menjadi loss. Nah, kalau ini Tat, kan kadang-kadang kita pengen nutup aib orang lain. Tapi gini Tat, ya saya secara umum ya, misalnya tanya, ini si A ini punya kejelekan A, B, C, D. Misalnya tukang utang misalnya, utangnya banyak banget gitu, nggak bisa dipercaya gitu. Nah, terus kita nggak pengen supaya si teman kita yang lain itu terkena juga terkena jebakan utangnya, dan maksudnya diutangi juga gitu. Nah kan mau nggak mau kita ngomongin ya Tat ya, ngomongin ini nih suka hutang loh, dia. Nah itu gimana Tat? Itu kan secara nggak langsung kita juga membuka aib ya, membuka aib si teman kita yang satu yang tukang hutang misalnya, atau suka ngemplang atau apa. Itu gimana sih itu Tat? Pertama, kalau kita dimintai saran kita ajukan pendapat. Kalau nggak dimintai saran jangan kita ikut terlibat. Nah jadi kalau Mas Awan ditanya, Mas Awan, aku diutangi sama si Fulan nih. Mbok saya minta data, Fulan itu janjinya gimana sih? Kalau dipinjemin dia, apakah Mas Awan punya data? Jangan juga ngomong baik-baik. Data saya Pak, dia info yang saya dapat dari Fulan bin Fulan. Jadi kola-wakolanya disebutkan, sehingga kita nggak fitnah. Makanya kalau saya dapat berita itu saya tahu dari siapa sumbernya, siapa yang ngomong. Itu untuk tracing tingkat validitasnya, A1 atau enggak. Karena kan kalau enggak A1 kan kita malah berpotensi membuat fitnah. Nah, jadi kita dalam kasus tadi itu jangan memberi info sebelum ditanya. Itu rumusnya. Kalau kita nginfoin hati-hati loh, itu kita sudah jelas masuk kepada ghibah yang sangat berpotensi fitnah kalau itu salah. Nah, jadi caranya begitu, Mas. Jadi istilahnya kita tahu, cuman kita ngasih taunya kalau misalnya dia dibutuhkan. Iya dimintai. Gitu. Karena kalau dimintai kita berarti kan sedang membuka. Tapi kalau dia tanya kan kita memang harus memberi informasi. Jadi rumusnya kita harus pasif, nggak boleh aktif. Nah ghibah itu adalah bukan pasif, dia aktif. Bahkan dia ada di dalam hati itu, aku kudu ngomong sopo-sopo iki. Ndak engko kena kabeh. Nah, kalau itu mah jatuhnya kan ghibah ya. Ya tidaknya ghibah buka aib kan, bongkar aib gitu kan. Oh iya. Itu seperti itu. Walaupun niatnya sebenarnya di awal itu baik, biar orang-orang itu nggak kena, tapi akhirnya jadi susah Mas. Antara orang pengen dakwah biar pada nggak kena dengan kemudian mengedarkan itu kan tipis, beda tipis. Betul. Itu kan beda tipis. Daripada beresiko nggak usah lah. Kecuali ditanya, Pak saya mau tanya betul marganya Bapak namanya ini gimana? Lah kenapa? Dia mau utang. Oh iya, setahu saya yang sudah lapor ke saya ada fulan ini nggak balik. Tapi ya terserah jenengan. Saya cuma kasih info sumbernya dari situ. Gitu ya, saya nggak tahu lebih. Jangan kasih orang kan sering bumbu kan. Lah iya toh. Lah saya tuku mobil yo anyar. Kan ra ngerti ku ditopo. Wah. Jadi nambah ya. Ya, jadi semuanya serba bumbu. Dan sekarang kan micinnya kan tabel-tabel gitu loh. Masalah micin dan tambahan bumbu itu. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai orang yang digibahi,
sudah terlalu banyak orang yang terkena bumbu-bumbu itu, terus akhirnya percaya. Sekarang kan otomatis orang itu kan apa ya, kadang-kadang ada yang membunuh karakter ya. Wah ini dibunuh karakternya dengan isu nggak jelas lewat media sosial, lewat ini, ada yang buzzer lah dan macam-macam. Nah, bagaimana kita menyikapi ya? Mungkin kalau kata Ustadz tadi ini jadi ladang kita untuk mendapat pahala ya. Tapi apakah ya sekuat apa sih? Bagaimana sih cara supaya kita kuat menghadapi itu? Karena kan ya paham. Saya kalau itu saya paham. Jadi kalau kemarin saya sempat 2 tahun menghilang dan saya ya niatnya memperdalam ilmu lah, mencuci dosa, memperdalam ilmu. Nah, itu di pondok itu kemarin di pondok Wiraguna itu. Nah, itu ada ilmu menarik. Yang betul. Nah, itu kalau teman-teman ditanya gitu kan, kamu kasus apa? Saya pembunuhan. Siapa yang kamu bunuh? Karakter seseorang. Jadi ini pasal pembunuhan karakter kan, artinya membunuh orang ini membunuh karakter orang gitu kan. Nah ternyata Mas, kalau kita lihat itulah maha besar Allah dan maha adilnya Allah Mas. Orang kalau semakin tinggi itu kan potensi hasad orang juga tinggi. Betul. Maka potensi untuk dihibah, dirasani, difitnah itu juga tinggi. Makanya itu adalah pertanda bagi orang-orang yang punya jabatan, punya posisi, derajat naik, hati-hati harus tawadu. Kata kuncinya tawadu. Karena orang kalau kemudian sudah dekat presiden, dekat menteri, dekat pejabat, kadang-kadang merasa ini baru dekat. Apalagi orang yang menjabat. Itu kan merasa punya power. Itu kalau nggak ditelang sama Allah, tawadunya nggak muncul. Yang ada kan mureng-mureng, dan sebagainya. Kemudian diundang nggak melengos atau apa, diundang ini nggak datang karena merasa protokoler dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf ya, apapun itu. Misalnya kita ambil studi kasus ini ngomong kasus presiden ya. Presiden misalnya ada seorang presiden yang kemudian low profile atau menteri low profile atau kepala daerah atau Pak Camat atau Pak low profile, santai dengan warganya. Itu ya dia kemudian berpotensi untuk kemudian dia lebih selamat dalam konteks hubungan muamalahnya. Tapi dalam hal kemudian ngurusi itu kadang-kadang malah nggak bisa bagus karena memang dia lebih senang ketemu orang daripada mengurusi pekerjaan. Itu repotnya di situ. Tapi kalau dia kerja kemudian jarang nemui masyarakat dan kemudian kerjanya dengan serius, kadang-kadang malah ditafsirkan nggak peduli. Ya itu kadang-kadang begitu, itu kan repot. Nah makanya orang kalau sudah jadi pejabat itu memang harus siap kesabarannya, pasti ada nggak seneng, pasti dibully, pasti dihina, pasti dicaci, dimaki, dan difitnah. Kalau seorang pemimpin itu berhasil, orang diam saja, nggak pernah bahas. Tapi ada satu celah kegagalan atau satu celah kelemahan akan digoreng, diroseng dengan habis-habisan. Dan itulah memang maha adilnya Allah, dia kan pemimpin. Umar loh, dilantik jadi presiden, nangis Pak, takut Pak. Kenapa? Ini kalau sampai ada rakyat mati nggak bisa makan, Umar besok di akhirat Allah tagih. Banyak kan? Nanti kalau ada dilapori di Baghdad di Irak ada kuda terpeleset karena lubang di jalan, nangis itu. Berarti aku bisa di akhir dihisab sama Allah gara-gara ada kuda yang aku nggak bisa beresin jalannya itu. Itu kan takut sekali. Berarti pemimpin yang kayak Umar kan jumlahnya limited. Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz kontaknya. Itu saking zuhudnya menjaga sebagai kepala negara loh ini. Anaknya itu mau lebaran minta baju. Ya. Minta baju ya. Wah. Ya, saya tak ke dulu ya, ke negara dulu, ke bendahara negara. Yang Baitul Mal. Dia tanya ke Baitul Malnya. Aku bisa enggak gajiku yang bulan depan aku ambil sekarang? Untuk apa? Untuk beli baju lebaran untuk anak-anakku. Karena kasihan anak-anakku nggak bisa beli baju. Aku utang dulu. Nanti gajiku yang bulan depan silakan diambil. Sudah pede kan? Presiden yang minta. Bendahara mengatakan, apa ada jaminan kamu lebaran masih hidup dan masih bisa nyaur? Langsung nggak jadi dia. Iya betul kamu betul. Nggak jadi. Terus bilang ke anaknya, Nak, Allah tidak melihat baju kita, Allah melihat takwa kita. Sabar ya nak. Nah, karena dia sudah karena Allah pun nyeting dalam hati anaknya itu bisa menerima keadaan orang tuanya. Itu. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, jadi orang menjadi kepala negara atau menjadi kepala daerah atau kepala apapun itu berpotensi
membuat kedoliman sekecil apapun, dan itu dosa. Makanya kadang lewat ada fitnah, ada gibahan, ada roastingan, ada hinaan, cercaan, bahkan makian, bahkan pendemo di elek-elek. Itu cara, kalau dia sabar, itu cara Allah indah untuk menghapus dosa-dosanya, ngurangi dosa-dosanya, karena dia punya tanggung jawab besar di pundaknya. Ya dengan itu dosa, kalau dia kemudian bisa menyesuaikan dengan sabar, itu keren sekali. Nah, Rasulullah loh, orang kayak gitu masih aja dibully, dilempar dengan batu gitu, diintimidasi. Rasulullah yang kelas makomnya kayak gitu aja, apalagi cuma kita, bos. Jadi kalau Rasulullah sabar, padahal dengan lebih keras, apalagi kita kan nggak sekeras Rasulullah perjuangannya, maka harusnya kita bisa mengatasi itu insya Allah. Nah, jadi kalimat kata kuncinya, jadikan di bulan Ramadan ini momen untuk mengurangi ghibah. Bahkan kalau perlu rem, itu tergantung kita kok. Rem, kalau diajak ngomong sama orang tentang si fulan, oh ada kalimat bijak yang saya bisa tawarkan di sini kepada teman-teman semua. Ketika Mas Awan diajak ngomongin si Anu ternyata di penjara ya, si Anu kena kasus ya, si ini gini-gini ya. Itu biar nggak ikutan gibah nih. Nah, gitu. Istri saya sudah kasih tahu. Apa kata saya? Mas J, kita doakan semoga beliaunya segera diberikan pertolongan. Siapa tahu itu salah cara Allah untuk menghapus dosanya dan buat dia lebih baik. Sudah, kita nggak usah ikut ngurusin. Kita punya kondisi masing-masing yang kita pasti punya juga ujian masing-masing. Kita doakan dia sabar sehingga kita juga mudah-mudahan tidak kena seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu kita nanti diuji dari sisi mana. Saya yakin orang itu kemudian berganti tema nanti. Cuma dua, kalau nggak ganti tema ya dia pergi. Ya nggak apa-apa, itu resiko. Lebih baik nggak enak itu sama Allah, bukan sama orang. Jangan kebalik, sama orang kita nggak enak, sama Allah enak, kan repot. Nah, jadi kita balik. Ayo Mas Awan, gimana? Kok kamu diam nggak ngerespon? Aku nggak enak sama Allah ya. Allah lihat. Keren kan? Sok suci kamu gitu gimana? Oh nggak apa-apa. Udah toh, orang itu gampang. Asal lu punya duit banyak, dia nanti merapat. Asal lu nggak punya apa-apa, ya dia minggat. Itu biasa, itu dunia. Makanya sama orang yang marah sama kita itu nggak usah kita kejar. Ya biarin aja marah, biar marah. Selama kita nggak berbuat dolim sama dia loh. Ya. Itu silahkan aja. Laki-laki justru itu hal yang biasa. Kita nggak mungkin nyenangkan semua orang. Tidak usah takut tidak disukai orang lain. Loh. Takutnya sama Allah. Oh gitu iya, ya. Intinya gini aja. Rasulullah yang orangnya sekelas itu aja, banyak orang nggak suka. Betul. Masih ada yang nggak suka, apalagi kelas kita. Betul, jadi kalau kita itu pengen disenangi sama orang itu hampir nggak ada, mesti nggak ada. Itu ya. Jadi rumusnya begitu. Mudah-mudahan kancah muda termasuk saya dan Mas Awan juga sabar untuk ngerem, untuk gibahnya tolong dihindari sejauh mungkin, sekeras mungkin. Betul. Begitu teman-teman Vertizon. Jadi kalau misalnya ada yang gibah, kita harus menyadari diri ya, bahwasanya kita tuh sebenarnya juga manusia-manusia yang penuh dosa. Jadi ya nggak usah lah yang namanya gibahin orang. Kita aja masih banyak dosanya kok ngomongin orang gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang baru terkena banyak sekali fitnah dan lain-lain, jadikan sabar menjadi kunci untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu. Demikian, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman Vertizon, ketemu lagi nanti di Insight Ramadan barengan sama Vertizon. Soal apa temanya, insya Allah besok ketemu lagi. Mudah-mudahan puasa di Ramadan tahun ini lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.